seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sungguh lembut suara Yesus memanggil, panggilan bagi engkau. Lihatlah dia di pintu menunggu sambutan bagi engkau. Pulang, yang kelelahan pulang. Sungguh lembut suara Yesus
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Di kesempatan hari ini di ibadah online Minggu pagi hari ini, Minggu tanggal 28 Juni 2020, kita boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan dengan masih di judul yang sama dalam bulan Juni ini, dalam pertemuan yang terakhir di minggu ini, yaitu pelayanan kepada Kristus. Dan saya akan memberikan judul untuk firman Tuhan pagi hari ini dengan judul sikap pelayan yang dikehendaki Yesus. Sikap pelayan yang dikehendaki Yesus. Berikut ini nanti akan terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai dengan yang ke-42. Namun sebelumnya saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berdoa terlebih dahulu supaya Roh Kudus pimpin, supaya kita boleh memahami apa yang menjadikan hati dan pikiran Kristus untuk bersama-sama kita sebagai pelayan-pelayannya untuk kita melakukan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur atas kesempatan pagi hari ini kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu. Setiap kami sebagai pelayan-pelayan-Mu supaya kami boleh memahami, mengerti akan hati dan pikiran-Mu, supaya segala sesuatu yang kami lakukan sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang setia seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki dan menyenangkan hati-Mu. Karena itu Tuhan, kami rindu Kau berbicara atas setiap kami melalui pembelajaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kami serahkan supaya Roh Kudus Tuhan pimpin setiap kami dan urapi hamba-Mu. Kami menyambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau mengajak kita sekalian untuk membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai dengan yang ke-42. Sekali lagi, Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai dengan yang ke-42. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama mengingat kembali berkenaan dengan pelayanan, karena tema kita bulan ini adalah pelayanan kepada Kristus. Dan saya mau mengingatkan kembali berkenaan dengan apa itu pelayanan secara sekilas saja, seperti yang pernah saya sampaikan 3 minggu yang lalu. Pelayanan yaitu dari kata dasar pelayan atau hamba. Pelayan itu adalah hamba. Kalau di dalam Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-9, di situ ketika seorang perwira menunjukkan kepada hambanya atau memerintahkan kepada hambanya, memerintahkan untuk hambanya itu pergi, maka ia akan pergi. Memerintahkan kepada seorang lagi datang, dan ia akan datang. Ataupun kepada hambanya untuk mengerjakan ini, maka ia akan mengerjakan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, pelayan atau hamba dari peristiwa yang seorang perwira ini, kita bisa tahu bahwa seorang pelayan atau hamba seharusnya adalah seorang yang melakukan hati dan pikiran tuannya. Jadi seperti yang telah kita baca dalam Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-9, seorang perwira itu menyuruh pergi, ya hambanya itu pergi. Menyuruh datang, ya hambanya itu datang. Demikian pula ketika menyuruh hambanya itu untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang dipikirkan tuannya, dan hambanya itu mengerjakannya. Jadi seorang pelayan atau hamba itu seharusnya adalah seorang yang melakukan hati dan pikiran tuannya. Jadi melakukan apa yang diinginkan, apa yang dikehendaki oleh tuan atau majikannya. Jadi jikalau tidak terjadi demikian, maka itu bisa juga disebut suatu pengkhianatan atau pemberontakan atau bahkan pelecehan. Bagaimana tidak kalau seorang hamba menyebut tuan tetapi tidak melakukan seperti apa yang diinginkan oleh tuannya? Bagaimana tidak dikatakan pemberontakan atau pengkhianatan atau bahkan pelecehan? Sedangkan hamba ini menyebut tuan tetapi tidak melakukan seperti apa yang diinginkan seorang majikan atau tuannya pada hambanya. Jadi Bapak Saudara yang kasih Tuhan, pelayanan itu adalah hal-hal yang dilakukan. Jadi banyak hal-hal yang dilakukan atau dikerjakan
seseorang pelayan atau hamba yang sesuai dengan hati dan pikiran atau kehendak majikannya. Demikian pula setiap kita diingatkan di dalam dulu ketika 3 minggu yang lalu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 22 kita diingatkan bahwa kita yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah kita adalah orang yang bebas. Orang bebas dalam artian di sini milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya atau pelayannya. Jadi kalau kita dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah kita adalah orang bebas. Orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus berarti kita adalah hambanya. Jadi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita menyatakan bahwa Yesus Kristus ya, atau Kurios atau Tuhan atau Majesty, tetapi kita tidak melakukan seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan kita, tidak melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan kita, berarti kita secara tidak langsung kita berkhianat atau kita memberontak atau kita melecehkan dengan nama tersebut. Nah, ini sudah ditunjukkan keteladanan oleh setiap murid-murid Yesus ketika mereka menyebut bahwa Yesus itu adalah Kurios, Tuhan atau Majesty. Mereka betul-betul menerapkan itu, apa yang telah Yesus amanatkan mereka lakukan, bahkan sampai di dalam kematian mereka secara martir. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dan di kesempatan ini, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana sikap pelayan yang dikehendaki oleh Yesus. Bagaimana sikap pelayan yang dikehendaki oleh Yesus. Di dalam satu perikop yang akan kita baca dan pelajari bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita membuka kembali Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan yang ke-42. Saya akan menolong Bapak Ibu sekalian membacakannya, Bapak Ibu sekalian akan menyimaknya. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai dengan yang ke-42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari padanya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita ketahui bersama-sama bahwa Maria itu adik Marta dan kakak dari Lazarus. Jadi Marta, Maria dan Lazarus 3 bersaudara. Jadi di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat yang kedua, di situ kita melihat siapa Maria, sekilas tentang siapa Maria sebelum kita akan belajar lebih dalam lagi. Maria ini pernah mengurapi Yesus dengan minyak mur dan juga menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Secara implisit, Maria lebih banyak berkomunikasi dengan Yesus dibandingkan dengan Marta. Dan juga dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat ketiga, ia juga yang telah memberikan kabar kepada Yesus mengenai keadaan Lazarus yang saat itu sedang sakit. Dan ketika Yesus datang ke rumahnya, juga demikian pula komunikasi dilakukan oleh Maria ini, yang tinggal 3 bersaudara yang tinggal di Betania. Dan di dalam perikop yang telah kita baca tadi bersama-sama di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai dengan 42, sikap atau tindakan Maria ini merupakan tindakan yang dipuji oleh Yesus. Padahal dia duduk diam, dia mendengarkan. Dikatakan bahwa Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan dikatakan juga terus mendengarkan perkataannya. Tapi di sisi lain ayat 40 dikatakan Marta sebaliknya sibuk sekali.
melayani. Sama-sama dekat dengan Yesus, tapi sama-sama melayani. Satunya mendengarkan, satunya sibuk untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi yang mendapatkan pujian yang dari Yesus justru Maria. Ketika menerima Yesus di rumahnya, dikatakan bahwa apa yang dilakukan Maria adalah suatu hal yang sebenarnya diperlukan pada saat itu, yaitu duduk tenang dan mendengarkan Yesus. Itulah Maria. Sebaliknya kalau kita mengetahui siapa itu Marta. Marta itu kakak dari Maria yang mengurapi Tuhan Yesus dan Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus dari antara orang mati. Demikian pula dalam perikop yang telah kita baca tadi, Marta dengan sopan ditegur oleh Yesus. Karena apa? Di dalam pelayanannya Marta tidak sabar melihat adiknya yang lebih suka mendengar perkataan Yesus daripada membantunya. Dan karena yang kedua, karena Marta perhatiannya yang berlebihan terhadap segi praktis dari penyediaan makanan di ayat yang ke-40 kalau kita perhatikan di situ. Marta di dalam narasi tadi juga meminta Yesus untuk menegur Maria. Jadi Marta melayani dengan segala kesibukannya dan dia melihat Maria yang duduk dekat Yesus mendengarkan Yesus berbicara. Marta ini ingin supaya Yesus itu menegur adiknya yang mendengar perkataan Yesus tapi tidak menolong dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Khususnya dalam melayani, sibuk melayani Yesus yang bertamu ke rumahnya. Namun ternyata tindakannya inilah yang tidak terlalu disenangi oleh Yesus pada saat itu. Coba Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita renungkan sekilas saja. Kalau secara praktis, ya pada zaman sekarang ini dalam kehidupan kita bergereja, kira-kira kalau Bapak Ibu sekalian dalam kepanitiaan atau di dalam setiap aktivitas pelayanan, saat-saat ada firman Tuhan disampaikan, ada yang duduk manis mendengarkan, ada yang repot untuk mempersiapkan. Kira-kira kalau ini diterapkan pada masa itu, ya kira-kira Yesus memuji yang mana gitu ya? Yesus memuji yang mana? Yang sibuk melayani kan mempersiapkan segala sesuatunya karena kedatangan tamu yang dari luar dan sebagainya, mempersiapkan konsumsi dan lain sebagainya. Ya. Bahkan ada gereja pun yang juga ketika mengadakan suatu event yang luar biasa KKR, justru yang mendengarkan firman itu justru yang dari luar, justru dari tuan rumahnya sendiri sibuk di dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau Yesus itu seperti saat itu nyata ada di tengahnya, kira-kira apa yang dikatakan Yesus? Mana yang lebih berkenan? Mempersiapkan segala sesuatunya atau yang duduk manis dia mendengarkan firman? Atau menjadi pertanyaan lagi, loh Pak, berarti kita nggak usah mempersiapkan, kita semuanya duduk, gitu ya. Terus siapa yang melayani di luar? Ya ini yang seringkali terjadi. Coba kalau kita renungkan dalam satu perikop ini, kita yang salah di dalam memandang perikop ini ataukah Yesus yang salah di dalam memandang? Karena Yesus justru menyalahkan Marta yang dengan sibuknya melayani, dikatakan di ayat itu tadi bahwa Marta sibuk sekali melayani. Marta sibuk sekali melayani dibandingkan Maria yang duduk manis mendengar Yesus berbicara. Ya inilah yang seringkali terjadi. Karena itu kita mau belajar, yaitu dua sikap pelayan yang dikehendaki oleh Yesus supaya ketika kita melakukannya, kita jelas bahwa kita pelayan-pelayan yang taat, pelayan-pelayan yang berkenan di hati Yesus. Yang pertama, dua poin yang akan kita belajar bersama-sama. Yang pertama, dua sikap pelayan yang dikehendaki oleh Yesus. Yang pertama adalah mengetahui saat dan prioritas pelayanan, mengetahui saat dan prioritas pelayanan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perlu kita ketahui bersama-sama hal yang menjadi penekanan di dalam Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul ini adalah tentang maksud dan tujuan penebusan Allah. Adapun pengajaran
mukjizat, belas kasihan yang ditunjukkan oleh Yesus itu menjadi bagian dari wujud atau bentuk proklamasi, memproklamirkan akan kabar baik. Jadi pengajaran itu merupakan bentuk yang terpenting di samping mukjizat-mukjizat Yesus untuk menyatakan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi melalui pengajaran Yesus, seseorang dapat mengenal dia dengan baik. Melalui setiap pengajaran yang didengarkan, seseorang itu akan semakin dapat mengenal Yesus dengan baik. Semakin sering seseorang mendengarkan perkataan Yesus, mendengarkan perkataan firman, semakin seseorang tersebut semakin mengenal dia. Bukan sebatas tahu, tetapi mengenal. Jadi dia mendengarkan apa yang Yesus katakan, dia diperhadapkan, dia terapkan firman itu, dan dia terus menerus dibentuk melalui setiap hal itu, melalui keadaan yang ada dengan firman yang telah dia dengarkan. Semakin lama semakin dia mengenal siapa Yesus dan kehidupannya pribadi. Jadi hal yang perlu kita ketahui juga bahwa masyarakat Yahudi pada umumnya, seperti yang Marta lakukan itu, pada umumnya sibuk untuk melakukan tindakan-tindakan, kegiatan-kegiatan yang mereka itu rasa sesuai dengan norma-norma yang ada. Kalau ada tamu sudah sewajarnya seperti itu, gitu ya. Sehingga menurut mereka tindakan nyata itu jauh lebih ditekankan lagi. Karena itu seperti mukjizat yang Yesus lakukan sempat membungkam keberadaan orang-orang Yahudi pada saat itu. Jadi ketika orang mukjizat itu terjadi, mereka hendak mencari kesalahan Yesus, mereka terus mencari kesalahan Yesus, mencari celah bagaimana supaya bisa membawa Yesus pada persidangan. Tetapi ketika mereka melihat kenyataan mukjizat yang terjadi, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, itu mereka terganjal dari situ. Karena itu orang Yahudi pada umumnya itu sibuk untuk melakukan tindakan kegiatan yang mereka rasa sesuai dengan norma-norma yang ada. Sehingga menurut mereka tindakan nyata itu jauh lebih ditekankan. Namun pada kenyataannya tidak selamanya bahwa tindakan yang dirasa benar itu tepat di segala situasi dan kondisi. Perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali juga kita mendengar bahwa wah lebih baik saya nggak banyak mendengar, tetapi banyak melakukan. Wah yang penting prakteknya saja, walaupun saya nggak mendengarkan firman. Namun yang menjadi pemikiran kita kembali lagi kepada peristiwa ini. Seperti apa yang dilakukan oleh Marta, seperti tradisi yang sudah dilakukan, bahkan dia melayani Yesus. Tetapi apa yang akhirnya dia terima dari keluar dari mulut Yesus justru bukan suatu pujian, tetapi justru teguran kepada Marta yang dengan sibuknya melayani Yesus. Sibuk sekali dalam melayani Yesus, dan bahkan dia meminta Yesus supaya dia menegur saudaranya untuk menolong dia melayani Yesus. Hal yang tradisi yang dilakukan orang Yahudi pada umumnya sibuk melakukan tindakan kegiatan yang mereka rasa sesuai dengan norma-norma yang ada. Hal ini dapat kita lihat satu contoh pemahaman yang salah pada masyarakat Yahudi pada saat itu. Misalkan perihal hari Sabat, perihal Sabat. Jadi sudut pandang mereka dalam melaksanakan tradisi atau melaksanakan tradisi justru membuat mereka menjadi tidak begitu mengenal apa yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga Yesus mengatakan bahwa manusia itu bukan untuk hari Sabat, tetapi Sabat itu untuk manusia. Manusia bukan untuk Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Ya, ini sangat dalam sekali pengertiannya. Jadi ketika kita merasa bahwa kita pergi ke gereja itu suatu hal beban yang berat, ya, ingat bahwa kehidupan kita itu bukan untuk hari Sabat, tetapi harusnya itu suatu kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kita ada rindu untuk kita datang berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengar firman-Nya. Ingat, kehidupan kita bukan untuk hari Sabat, atau kehidupan kita bukan untuk hari Minggu, tapi hari Minggu itu Tuhan sediakan untuk kita.
sebaik-baiknya kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita berbakti. Jadi menjamu seorang tamu dengan sebaik-baiknya pada banyak budaya seperti budaya Jawa yang kita ketahui, kalau ada tamu, khususnya tamu dari luar kota, tamu istimewa, suguh, pupuh, lungguh itu sudah menjadi suatu tradisi yang tidak dapat dan sulit dilepaskan. Ya, suguh, pupuh, lungguh itu sudah menjadi suatu tradisi. Hal itu adalah penting, mengingat bahwa melayani tamu itu merupakan bentuk daripada sikap sopan santun, ramah tamah, bahkan itu wujud penghormatan daripada tuan rumah. Masyarakat Yahudi pun juga demikian, memiliki budaya yang seperti itu, sehingga tidak heran jika saat itu kita melihat dalam perikop itu bahwa Marta itu menjamu Yesus sedemikian rupa sampai dia menyibukkan diri dan dia repot. Besar kemungkinan bahwa Marta memang memiliki kebiasaan sopan santun dan juga ramah tamah seperti itu pada setiap tamu yang datang, terutama pada saat itu tamunya adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui kebiasaan orang Yahudi dalam menjamu tamu sebaik-baiknya harus dilihat di dalam keadaan yang sesuai. Demikian pula dalam kehidupan kita ketika kita berbakti, kita beribadah, kita sedang mengundang, biasanya kalimat MC itu mengundang hadirat Tuhan hadir. Tapi kenapa ketika tidak sedikit gereja yang ketika firman Tuhan diberitakan justru biasanya pada umumnya ya, masih tidak sedikit para petugas yang tidak mendengarkan firman itu. Justru ketika pujian mengikuti, justru setiap firman ditakutkan justru tidak mengikuti. Atau sebaliknya, ketika momen-momen tertentu bahwa tuan rumah lebih banyak sibuk untuk ketika firman ditakutkan, tuan rumah sibuk untuk mempersiapkan konsumsi dan lain sebagainya dibandingkan dengan kerinduannya untuk mendengar firman. Ya, kita berbicara realitas yang terjadi, bukan tidak di gereja setempat, tetapi juga pada umumnya kita, kalau kita mau jujur dan kita mengakui. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mau belajar dari peristiwa Marta ini. Ada saatnya kalau Yesus itu rindu supaya kita mendengar apa yang dikatakan. Kita sebagai pelayan yang dikehendaki oleh Yesus, ada saatnya Yesus rindu supaya kita mendengarkan apa yang Dia katakan, supaya kita memahami apa yang menjadi maksud, supaya kita melayani Dia, supaya kita tahu nanti apa-apa yang akan kita hadapi, kita akan dikuatkan oleh setiap firman atau perkataannya. Jadi karena janji Tuhan tidak menghilangkan badai kehidupan kita, tidak menghilangkan langit yang kelam, tetapi Dia akan memberikan kekuatan untuk kita menghadapi badai. Bagaimana kalau kita tidak mendengarkan perkataannya? Ya, kita akan mudah digoyahkan. Tetapi firman Tuhan memberikan gambaran bangunan yang kokoh. Kalau pondasi yang kuat, sama-sama dibangun, itu akan sama-sama bisa, sama-sama cantiknya. Tetapi bedanya adalah ketika nanti terjadi suatu gempa, terjadi suatu hujan badai, disitulah terlihat dari kualitas dari iman seseorang dibangun di atas dasar batu karang yang teguh ataukah di atas jerami, itu nanti akan terlihat ketika itu terjadi. Karena itu Yesus ingin kita sebagai pelayan-pelayannya mendengarkan apa yang hendak dikatakan oleh Tuannya, yaitu Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat itu Yesus dalam perjalanan bersama dengan murid-muridnya telah sampai ke Betania dengan tujuan yaitu Yerusalem. Yesus tahu bahwa Ia akan menghadapi suatu peristiwa penting di dalam hidupnya, yaitu penyalibannya. Hal untuk mengembalikan pengertian yang salah bagi banyak orang Yahudi yang kebanyakan lebih mengutamakan tradisi daripada apa yang sebenarnya harus dilakukan pada saat-saat tertentu. Jadi mari bersama-sama kita sebagai gereja Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hal yang pertama yang harus kita lakukan sebagai pelayan yang dikehendaki oleh Yesus adalah mengetahui saat dan prioritas pelayanan kita. Mengetahui saat, bagaimana saatnya kita mendengar, bagaimana saatnya kita untuk melayani dalam artian praktis. Ya. Kita hendaknya tahu saat dan prioritas pelayan. Prioritas pelayan dalam setiap kegiatan gereja adalah
mendengarkan apa yang Tuhan kita katakan, mendengarkan apa yang Yesus katakan melalui firman-Nya yang disampaikan oleh setiap hamba-Nya. Itulah tujuan utama. Jadi kalau kita mengesampingkan firman dan kita sibuk seperti Marta dan kita mengatakan bahwa kita melayani Yesus, sesungguhnya Yesus pun juga mengatakan seperti apa yang Yesus katakan kepada Marta, sebuah teguran saat itu, yaitu, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengetahui saatnya. Ketika kegiatan-kegiatan berlangsung, mari saatnya firman ditaburkan, kita mau mendengarkan apa yang Yesus sedang katakan melalui firman yang disampaikan oleh setiap hamba-Nya. Prioritaskan pelayanan, karena sekali lagi bahwa melayani itu berarti melakukan pikiran hati yang kita layani, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melayani Tuhan Yesus berarti kita melakukan pikiran perasaan Tuhan Yesus. Kalau kita ingin melakukan apa yang menjadi pikiran perasaan Yesus Kristus, berarti kita harus mendengarkan apa yang Dia katakan. Kalau kita tidak mendengarkan, sekali lagi bahwa jangan-jangan kita melayani diri kita sendiri, kita menciptakan Yesus dalam kehidupan kita sendiri, berfantasi, dan kita melakukan bukan menurut apa yang firman katakan, tetapi menurut kesukaan kita sendiri, menyukakan hati kita sendiri. Karena melainkan mencari keberkenanan kepada Tuhan ini, bukan menyenangkan diri sendiri. Karena seorang hamba itu tidak berhak atas dirinya sendiri. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap pertama pelayan yang dikehendaki oleh Yesus adalah mengetahui saat dan prioritas pelayan. Bukan berarti mata saat itu salah, tetapi saatnya yang salah. Ketika Yesus datang, ya, ada saatnya Dia mendengarkan. Prioritas pelayanan, hal yang Dia lakukan harusnya menjadi prioritas kedua. Prioritas pertama apa? Dengarkan apa yang Yesus katakan. Pastinya yang Yesus katakan saat itu kepada Maria adalah hal yang penting, karena Yesus sendiri mengatakan di ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ingat bahwa Maria mendengarkan itu memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Pastinya Yesus mengatakan suatu hal yang penting. Demikian pula saat firman Tuhan ditaburkan, para pelayan Tuhan masuk mendengarkan firman Tuhan. Para petugas-petugas yang mempersiapkan konsumsi, harapannya nanti ketika setiap gereja-gereja yang mengadakan KKR maupun kegiatan-kegiatan konsumsi bagaimana ditata supaya ketika saat firman Tuhan ditaburkan semua masuk dan mendengar firman itu. Itulah pelayan yang dikehendaki oleh Yesus. Tahu saat dan prioritas pelayan. Yang kedua, sikap pelayan yang dikehendaki oleh Yesus adalah memiliki dasar pelayanan. Apa menjadi dasar pelayanan? Ingat bahwa pelayanan adalah hal-hal yang dilakukan seorang pelayan yang sesuai dengan pikiran dan hati tuannya. Jadi banyak hal. Jadi memiliki dasar hal-hal yang dilakukan itu lebih kepada tradisi seperti yang dilakukan Marta, atau lebih pada mencari perhatian sama, atau lebih kepada pencitraan, pencitraan ini yang booming-boomingnya. Jadi memiliki dasar pelayanan. Yang kedua, sikap pelayanan yang dikehendaki oleh Yesus adalah memiliki dasar pelayanan. Apa yang menjadi dasar pelayanan kita? Waktu itu yang menjadi dasar Marta adalah tradisi yang ada. Dia lebih kepada tradisi dan dia mau lebih memperhatikan Yesus secara kesibukannya daripada mendengarkan Yesus berbicara. Demikian pula dalam kehidupan saudara dan saya dalam melayani Tuhan. Bukan berarti salah apa-apa yang kita lakukan, tetapi hendaknya kita punya dasar pelayanan yang benar. Apa yang kita lakukan kita punya dasar, yaitu menyenangkan hatinya, berkenan di hadapannya, menyenangkan hatinya, berkenan di hadapannya. Karena itulah yang dilakukan seorang pelayan, inginnya berkenan kepada tuannya. Kalau ingin berkenan kepada tuannya berarti dia harus mendengar dan paham apa yang diinginkan oleh tuannya. Kalau sudah paham, seiring dengan itu melayani dan masih banyak bentuknya. Dan suatu saat ketika kita diperhadapkan
diperhadapkan pada hal-hal yang kita benturan-benturan dalam pelayanan, kita tahu kita menjadi kuat karena kita punya dasar pelayanan yang teguh, bukan karena tradisi turun-temurun. Jadi saya pernah mengalami masa-masa di mana saya melayani itu karena turun-temurun. Jadi saya melihat kakak saya, melayani itu di gereja ambil bagian musik, yang ambil bagian musik. Melayani itu ambil bagian di dalam kebersihan dan sebagainya. Melayani paling, tapi nggak tahu dasar yang dilakukan itu dasarnya apa, gitu ya. Itu bagus untuk dilihat orang, tetapi sesungguhnya ketika dia tidak mendengarkan apa yang Yesus katakan sehingga dia mengenal Yesus secara pribadi, sehingga imannya kokoh, bisa berbahaya, bisa berbahaya. Seandainya waktu itu murid-murid Tuhan Yesus tidak memperhatikan firman atau perkataan Yesus, maka imannya akan goyah. Itu sudah terbukti bahwa ketika Yesus menjelang disalibkan, banyak imannya goyah dan terpecah-pecah murid-murid. Tapi ketika Yesus mengingatkan dalam kebangkitannya, dia menjumpai muridnya dan mengingatkan melalui perkataannya dan juga memecahkan roti, mereka baru ingat itu yang pernah dikatakan oleh Yesus. Dan sembari itu dia melihat nyata kebangkitan Tuhan Yesus, dan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, melalui perkataan Yesus sebelum amanat itu diberikan bahwa segala kuasa di surga, di bumi telah diberikan kepadaku. Demikian pula amanat diberikan, dan Yesus mengatakan bahwa aku menyertai engkau sampai ke dengan kesudahan zaman. Dan setelah itu semakin diteguhkan dan dicurahkan Roh Kudus, dan itu memampukan mereka untuk mengenal Yesus lebih dalam dan memampukan mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Demikian pula dalam kehidupan kita sekalian sebagai pelayan Tuhan. Mari kita mengetahui saat dan prioritas pelayanan kita. Yang kedua, miliki dasar pelayanan, yaitu ingin menyenangkan hati Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan, ingin mengenal Dia lebih dalam. Dasarnya itu. Jadi kalau dasarnya hanya tradisi seperti Marta yang lakukan, kita akan muncul keirian, muncul iri hati, muncul capek dan sebagainya. Itu yang sudah dirasakan oleh Marta. Wujud bahwa Marta itu capek, itu ungkapan kita bisa melihat di ayat yang ke-40. Itu wujud emosional capek Marta. Melihat adiknya dia mendengar, dan dia mengatakan dalam benaknya, adiknya kok duduk diam mendengar saja, sedangkan saya kok repot sendiri. Dia meminta Yesus supaya mengingatkan adiknya. Itu wujud bahwa lelah dia dan mempersiapkan semuanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jika pelayan yang dikehendaki oleh Yesus dalam perikop ini adalah yang kedua, miliki dasar pelayanan yang benar, yaitu menyukakan hati Tuhan. Pada saatnya duduk diam mendengar firman, pada saatnya secara praktis melayani pelayanan pekerjaan Tuhan, baik yang ada di lingkup gereja, organisasi, instansi dan sebagainya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mau meneladani melalui peristiwa ini dua sikap pelayan yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengetahui saat dan prioritas pelayanan kita. Ada saatnya mendengar, ada saatnya melakukan. Yang kedua, miliki dasar pelayanan, yaitu ingin menyenangkan, ingin berkenan di hati Bapa. Kiranya firman Tuhan ini akan memberkati kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan di masa-masa pandemi ini, tetap setia mendengarkan firman, sekalipun kita tidak berjumpa secara langsung, namun kita terlebih teristimewa kita berjumpa pribadi dengan Kristus Yesus Tuhan, mendengar suaranya dan melakukan apa menjadi kehendaknya. Di situ kita menjadi pelayan yang sejati, dan Tuhan Yesus pasti memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang boleh mengingatkan, menegur akan setiap kami. Ampuni setiap kami Tuhan yang jikalau selama ini kami kurang mengindahkan firman-Mu di saat momen-momen tertentu, kami kurang bisa mengetahui saat dan prioritas dalam pelayanan. Ajar kami Tuhan untuk memiliki senantiasa kerinduan untuk kami boleh mendengar akan kebenaran firman Tuhan, sekalipun di masa-masa pandemi COVID-19 ini, dengan cara bagaimanapun kami percaya bahwa
hikmat Tuhan tidak pernah kurang cara untuk menuntun kami, untuk kami tetap dengar akan firman-Mu dan iman kami diteguhkan dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga kehidupan kami sebagai pelayan Tuhan semakin mengenal Engkau secara pribadi, dan juga iman kami diteguhkan di dalam kami menghadapi segala sesuatu yang baik yang sedang kami hadapi maupun yang akan kami hadapi. Iman kami diteguhkan, dikuatkan untuk pengenalan akan Engkau. Demikian pula ajarkan kepada setiap kami untuk kami boleh memiliki dasar pelayanan pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan, untuk kami boleh belajar menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Demikian pula kami juga mendoakan untuk turut mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun bertambah angka usianya. Pada hari Senin yang lalu, hamba-Mu Pendeta Stefanus Johari yang bertambah angka usianya, Tuhan berkati pelayanan beliau bersama dengan ibu dan juga sidang jemaat yang dilayani yang ada di saat ini di daerah Semarang. Tuhan memberkati pelayanan beliau dan pula panjang umur dan kesehatan senantiasa serta dengan beliau, sebab kasih Tuhan menaungi senantiasa panjang perjalanan beliau bersama. Dan juga mendoakan dan mengucap syukur pada hari Selasa kemarin Bapak Fajar bertambah angka usianya. Kami bersyukur menambahkan angka usianya dan kesehatan, kekuatan, semuanya tidak ada yang kebetulan. Berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan Bapak Fajar dan pula dalam rumah tangga, keempat putra putrinya, dan juga dalam pekerjaan yang sedang dan hendak dijalaninya nanti. Dan sementara ini dalam masa-masa pandemi COVID masih terhenti untuk sementara. Tuhan memberkati perekonomian dan juga segala aktivitasnya, senantiasa boleh merasakan penyertaan Tuhan yang nyata dan sepanjang kehidupannya. Dan pula kami berdoa untuk Ibu Pri yang pada hari Selasa besok bertambah juga angka usianya, diberkati Tuhan panjang umur dan juga kesehatan. Kami percaya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa memberkati keluarga, rumah tangga, dan juga putra, menantu, cucu, dan segala keberadaan mereka diberkati oleh Tuhan, sehingga menambahkan senantiasa sukacita akan berkat penyertaan Tuhan yang nyata atas kehidupan rumah tangga dan keluarga Ibu Pri. Dan pula kami berdoa untuk Ibu Ira yang sedang mengandung. Tuhan berkati anak yang dalam kandungannya, sehingga anak ini nanti boleh dilahirkan dalam keadaan tidak berungsut apapun. Tuhan menyertai, memberkati. Demikian pula dengan Bapak Dias yang dengan setia mendampingi selama Ibu Ira mengandung sampai melahirkan nantinya, yang tidak berungsut apapun, yang baik daripada Tuhan. Diberkati rumah tangga keluarga Bapak Dias. Demikian pula kami berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang dalam masa-masa pemulihan, baik Bapak Pendeta Petrus Mariono, Bapak Patsa Songko, Saudara Anjas, juga Eyang Kuno, dan juga jemaat lansia yang lainnya, khususnya dalam masa-masa pandemi COVID ini dan juga menghadapi masa new normal ini. Tuhan memberkati dengan kekuatan perlindungannya daripada Tuhan. Kami percaya perlindungan Tuhan nyata, sehingga kesempatan berikutnya di saat kami boleh beribadah bersatu bersama-sama, kami dipertemukan dalam keadaan sehat yang daripada Tuhan. Demikian pula kami untuk berdoa terus untuk sidang jemaat Tuhan yang saat ini berada di luar kota, untuk Ibu Maini yang ada di Depok, dan juga Mbak Dian yang ada di Batam, Bu Yani, dan juga Mbak Lina terus akan disertai diberkati oleh Tuhan dan juga didewasakan dalam pengenalan akan Tuhan. Demikian pula dimanapun mereka berbakti, melalui kesetiaan mereka, ketaatan mereka kepada Tuhan, kami percaya Tuhan berkenan memberkati, menyertai. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan sedang jemaat Tuhan yang terkhusus terdampak adanya pandemi COVID-19 ini. Kami percaya bahwa tangan pertolongan kuasa Tuhan tidak pernah kurang cara untuk memberkati dan membukakan setiap itu berkat-Mu atas setiap mereka. Saat mereka boleh setia dan terus melayani dengan penuh ketaatan kepada Tuhan, kami meyakini bahwa berkat Tuhan tidak akan pernah terlambat atas setiap mereka. Demikian pula kami mendoakan untuk seluruh sidang jemaat GPI Nutran dalam setiap pertumbuhan kedewasaan iman dalam pengenalan akan Tuhan secara pribadi, baik itu dalam pembangunan karakter yang semakin hari semakin disempurnakan, semakin serupa dengan Yesus Kristus. Kami percaya itu semuanya akan boleh memberkati sidang jemaat gereja-Mu yang ada di GPI Nutran ini secara khususnya. Terima kasih Bapak, ajar setiap kami untuk tetap hidup di dalam pelayanan kepada Kristus, pelayanan yang berkenan, pelayanan yang menyenangkan Ibu. Dan pada akhirnya
Kami menyerahkan segala sesuatu apapun yang menjadikan pergumulan setiap kami. Tuhan berkenan menyertai dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapak, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Kembalilah dalam segala aktivitas bersama dengan keluarga dan orang-orang sekitarmu sebagai pelayan-pelayan Kristus yang setia. Sebab ingatlah, camkanlah bahwa Tuhan memberkati, melindungi, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberkati engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepadamu damai sejahtera hari ini sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih Bapa, di dalam rahmat berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.